Rasanya dibuat emosi lagi ketika menonton episode 3 di sini, karena sepanjang cerita berjalan dalam episode ini banyak banget adegan-adegan yang memancing emosi jiwa dan raga. Ketika melihat para bangsawan yang ada di sini, gak ada habis-habisnya men untuk cari masalah. Apalagi mentang-mentang punya status bangsawan aja udah merasa paling benar dan paling berkuasa atas hak manusia lain. Bikin emosi jiwa dan raga gue semakin panas deh. Heran gue malahan yang nontonnya. Selamat datang di review anime. Lalu yang ada dibahas kali ini adalah Seirei Gensouki episode ketiga. Dan seperti judul dalam video ini, cukup darah tinggi tensi gue naik lagi gara-gara nonton episode kali ini. Kita sebagai penikmat seri ini sudah mengetahui bahwa dunia atau wilayah kerajaan yang ditinggali oleh Ryo sekarang ini kan punya kebiasaan busuk dari para bangsawannya, di mana tahta dan status adalah segalanya yang membuat rakyat itu tidak seimbang dan situasi diskriminasi yang dirasakan oleh para rakyat biasa atau rakyat jelata itu sangat dirasakan di sini. Apalagi di sini kan si raja kerajaan tersebut memang sengaja naruh si Ryo di sekolah bangsawan untuk dipantau atas kejadian penculikan putri raja sebelumnya. Tapi ya gimana ya, ngeliatin tingkah laku bocah bangsawan di sini aja udah mulai bikin emosi jiwa. Apalagi kita ngeliat bangsawan yang udah besar yang ada di dalam cerita di sini. Darah tinggi gua aja udah naik pas nonton para bocah bangsawan ini ngomong. Udah tegang leher gua, udah kayak makan sate kambing 5 paket itu. Tegang leher gua nontonnya. At least di episode ini setidaknya tidak semua adegan yang membuat emosi ya, karena memang diawali dengan diperlihatkan mengenai pembelajaran sihir yang sedang diadakan di kelas. Dan di sini kita bisa melihat kekuatan yang dimiliki oleh orang-orang normal atau bangsawan di sana, yang dimana mereka menggunakan kekuatan spiritual dari kekuatan spirit atau kekuatan roh. Dan di sini juga kita dibuat agak penasaran ya dengan kekuatan si Ryo ini apa sebenarnya. Karena di dalam ceritanya, yang awal-awal di sini dia dianggap tidak bisa menggunakan sihir yang biasanya dipakai oleh orang-orang biasa. Makanya, meskipun Ryo mendapatkan nilai tinggi dan bagus dari segi teori, namun di sini dia menyembunyikan kekuatannya dan kelihatannya tidak menggunakan kekuatan sihir yang sama seperti pengguna sihir lainnya yang menggunakan kekuatan spirit atau kekuatan roh. Makanya, dia sengaja menyembunyikan bahwa dia bisa menggunakan sihir biar tidak terlalu mencolok aja di depan para bangsawan-bangsawan hina itu. Namun jika dibilang tidak menggunakan kekuatan roh, kelihatannya salah juga ya. Karena memang asal kekuatan sihirnya tetap dari roh dong, pastinya. Tapi si Ryo ini menggunakan kekuatan sihirnya dengan mengcopy atau melihat jalur lintasan sihir yang dia lihat sih kelihatannya. Sesuai dari perkataan yang ada di sini. Si Ryo bilang sendiri kan. Makanya jika kalian sadar bahwa si Ryo ini saat menggunakan sihir agak berbeda dengan orang lain. Karena si Ryo tidak merapal sihirnya dulu atau tidak mengencan kata-kata sihirnya dulu baru menggunakannya. Dan langsung saja gitu, instan. Dia langsung bisa menggunakan sihir angin, sihir api, gitu-gitu maksudnya. Itu sepertinya cheat orang yang bereinkarnasi kali ya. Makanya dia bisa menggunakan sihir tanpa merapal. Lalu kekuatan dia bisa menggunakan sihir juga berbeda karena keturunan dari orang tuanya ya. Yang memang keturunan orang Yakumo. Tapi kayaknya itu nggak ngaruh juga sih. Kalau menurut gue dari dalam cerita yang sudah gue baca di manga. Karena orang Yakumo sendiri bagusnya atau pintarnya itu dalam ilmu bela diri atau martial art. Dan jarang ada orang yang bisa menggunakan sihir di keturunan orang Yakumo. Jadi kayak mungkin memang itu cheat dari orang yang bereinkarnasi gitu. Lalu setelah gue puas ngebahas mengenai kekuatan Ryo, saatnya membahas mengenai kejadian yang ada pada episode ini yang memang akan sangat membuat emosi kita memanas. Ini yang saya lagi ngomongin sekarang aja udah merah muka gue, udah mulai panas dan emosi rasanya. Soalnya dari sini aja, dari awal kita sudah dikasih tanda-tanda akan ada sesuatu yang tidak beres terjadi kan. Dan sampailah saat latihan luar akademi di mana para murid membuat sebuah party untuk memburu monster yang ada di hutan. Namun disinilah ya kejadiannya saja sudah mulai nggak enak. Karena si biang keroknya memang sudah mengincar waktu para murid ini keluar latihan di luar akademi. Dan sekalian kan dia mau ngetes si Ryo juga. By the way, yang belum tahu nama villain kita di sini yang sudah tidak akan terlihat lagi sebenarnya untuk kedepannya. Dia ini bernama Reis dan dia bekerja sebagai ambasador dari atau di kerajaan Proxia jika dilihat dari fandom. Dalam cerita awalnya kan party bangsawan yang sudah berhasil menghabisi monsternya tiba-tiba disamperin sama Baphomet buatannya. Dimana monster ini memang disummon sama si Reis kelihatannya. Sudah pastilah ya jika melihat dari keadaannya kayak gini. Selanjutnya dimana si Ryo sudah menghabisi Baphomet buatan itu, langsung saja si Ryo kabur kan. Karena dia juga sudah mengetahui kelihatannya jika dia tetap berada di situ, dia akan terkena masalah baru dari kerajaan yang gak ngotaknya itu. Beneran kan? Ketika si Ryo sudah menyelamatkan putri untuk ketiga kalinya,
lucunya, masih saja pas udah di akademi, si Rio malahan dijadikan kambing hitam akibat kesalahan anak dari bangsawan yang harusnya dihukum. Udah gitu, kepala sekolahnya juga iya-iya aja lagi, kan? Makin gak ngotak pas ngelihatnya. Kesal, men, kesal. Udah pada nggak tahu terima kasih lah, mentang-mentang si Rio anak terlantar, jadi dianggap biasa dibuang kapan aja nih. Ini nih yang bikin emosi gue cukup memuncak gitu. Parah udah emang itu ceritanya. Meskipun ya grafiknya ya tidak begitu menyeramkan dan tidak bikin emosi, tapi jalur ceritanya, men, aduh. Ya mau gimana lagi, tapi ya memang bikin emosi. Walau ada sesuatu yang terbenak dari dalam otak gua, di mana para murid sekolah saat latihan di luar akademi untuk berburu monster. Nah di sini nih yang bikin gua rada-rada mikir nih, masa nggak ada orang yang ikut ngejagain mereka? Gini maksud gua, nggak pedulilah sama orang bangsawan biasanya. Kalau mereka mau mati pun bodo amat, kan nggak peduli banget kan. Tapi masa 2 orang putri raja sekaligus udah tahu ikut keluar akademi, ke alam liar lagi, yang berbahaya. Masa kagak ada yang ngejagain? Di balik layar pun kagak ada loh. Kan wajar dong kalau putri raja itu ada yang ngejagain. Sudah pasti, sudah harusnya seperti itu kodratnya, betul gak? Meskipun dibayang-bayang pun harusnya ada yang ngejagain dong. Kan untuk memastikan tidak ada masalah yang terjadi pada latihan luar akademinya. Karena ya kan logikanya aja kan begitu. Makanya gue bilang sebodoh apa rajanya sampai anaknya yang penting nggak ada yang ngejagain loh. Emang kerajaannya kotor emang ya, sampai raja dan orang-orangnya pun nggak ada otak semua. Sorry ya, ini aja udah mulai emosi gue mikir kayak gini. Tapi untungnya si Rio udah kabur duluan dari kekerasan yang ada di tempat kerajaannya dan akan memulai petualangan baru untuk kembali ke tempat kampung halaman orang tuanya di Yagumo. Dan tentu saja di ending episode ini kita bisa melihat karakter utama perempuan yang akan membuat hati penonton agak tersayat ya, yaitu adalah cewek kecil beastman yang ada di ending episode ini, yang akan diutus atau sudah diutus dalam episode ini untuk berburu Rio dan membunuhnya di episode selanjutnya. Dan tentu saja dia ini kan sudah jadi budak. Nah, sedikit spoiler, kalian ingat dengan anak kecil yang ada di bus bersama Rio pas kecelakaan? Nah, si bocah cewek itu ya, yang ternyata ikut bereinkarnasi jadi si cewek beastman di sini ya. Kalau nggak salah gitu, kalau diingat-ingat dari manga yang sudah gue baca. Apakah benar seperti itu? Penonton pembaca light novel? Silahkan ditulis kolom komentar ya jika ada yang salah. Jadi untuk episode selanjutnya, kita akan bisa melihat si Rio yang sudah mulai berjalan keluar ibu kota dan akan memulai perjalanannya dengan santai setelah bertemu dengan cewek beastman-nya. Jadi harusnya yang bikin emosi lagi setelah ini tidak ada lagi harusnya ya. Oke, itu aja pendapat gue mengenai Serei Gensokki episode ketiga. Lalu bagaimana pendapat kalian mengenai episode kali ini? Tulis kolom komentar ya. Dan jika kamu suka dengan pembahasan dalam video ini, silakan dong di like videonya dan di subscribe channelnya. Lalu coba nih follow sosial media Instagram kita untuk channel ini. Ada di deskripsi loh. Oke, sampai ketemu di video lainnya. Thank you and bye-bye.